Nah, pada materi kali ini yaitu vitamin dan metabolisme vitamin dengan sumber National Library of Medicine. Saya akan membahas vitamin K dengan judul jurnal yaitu hubungan antara struktur dan aktivitas biologis berbagai bentuk vitamin K. Jadi, vitamin K itu adalah vitamin yang larut dalam lemak yang ditandai dengan adanya cincin 2-metil 1,4-naftoquinone, di mana ada dua kelompok vitamin K yang terjadi secara alami, yaitu vitamin K1 atau piloquinone dan vitamin K2 atau menaquinone. Vitamin K1 mengandung rantai samping pitil pada posisi C3 yang umumnya digunakan sebagai obat dalam formulasi suntik. Sedangkan vitamin K2 atau menaquinone adalah serangkaian senyawa yang mengandung rantai samping poliprenil pada posisi C3. Mereka berbeda dalam rantai panjang samping yang dapat dilambangkan sebagai MKN, di mana N adalah jumlah unit beta isoprenoid tak jenuh di dalam rantai. Nah, ini adalah vitamin K1, di mana pada bagian ini merupakan 2-metil 1,4-naftoquinone dan ini merupakan pitilnya. Lalu pada vitamin K2, ini adalah 2-metil 1,4-naftoquinone dan ini adalah poliprenilnya. Dan sedangkan vitamin K3 itu tidak memiliki rantai samping. Lalu pembahasan selanjutnya bagaimana metabolisme atau efek metabolisme vitamin K pada tulang. Nah, efek metabolisme vitamin K itu melalui beberapa metabolisme. Yang pertama itu, dengan adanya vitamin K metaquinone atau vitamin K yang tereduksi, dapat mengubah osteoklasin atau dimodifikasi menjadi gla-osteoklasin, di mana gla-osteoklasin ini merupakan gamma karboksilasi osteoklasin. Nah, karboksilasi osteoklasin ini disekresikan ke dalam matriks tulang yang merupakan salah satu protein tulang non-kolagen utama. Nah, osteoklasin bersama dengan osteopontin terlibat dalam pembentukan pita dilatasi yang mempengaruhi sifat mekanik tulang, dan kekurangan dari osteokalsin ini dapat menunda pematangan dari mineral atau maturation of mineral. Lalu yang kedua, pada mesenchymal stem cell atau MSCS yang merupakan sel multipaten yang dapat berdiferensiasi jadi berbagai jenis sel termasuk osteoblast atau sel tulang. Nah, pada MSCS ini, metaquinone 7 itu dapat menghambat aktivasi NF-kB atau disebut juga dengan nuklear faktor Kb yang diinduksi oleh sitokin. Nah, sitokin di sini itu adalah TNF-alfa, di mana TNF-alfa ini merupakan sitokin proinflamasi yang mengatur inflamasi, apoptosi, dan proliferasi sel untuk mengaktifkan NF-kB, sehingga dapat menginduksi protein sintesis seperti AP, run ekskursor osteoblast, dan juga merangsang diferensiasinya menjadi osteoblast yang mengalami mineralisasi. Lalu, efek sebaliknya atau HSCS yang merupakan sel yang mampu menghasilkan sel darah yang berperan penting dalam pembekuan darah, itu berfungsi menghambat aktivasi NF-kB atau nuklear faktor Kb yang diinduksi oleh sitokin yaitu RANKL, di mana RANKL ini adalah berperan dalam pematangan dan aktivasi osteoklas atau sel yang bertanggung jawab untuk resorpsi tulang, sehingga dapat mengurangi diferensiasi sel dan resorpsi. Vitamin metaquinone itu juga melalui aktivitas PXR, oksigen yang mengkode ECM atau protein matriks ekstraseluler seperti TSK dan MATN2, sehingga dapat meningkatkan sintesis kolagen atau kolagen accumulation dan di dalam osteoblast.